terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera. Semoga Tuhan selalu senantiasa menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini mengangkat tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, yakni tentang mengisahkan murid-murid Yesus yang dalam perjalanan naik perahu, dan dalam perjalanan itu murid-muridnya diombang-ambingkan oleh angin yang sakal.
Mungkin kisah ini tidak terjadi dalam kehidupan kita dan yang dalam keadaan dalam perjalanan naik perahu, tetapi cobaan yang diberikan Tuhan dalam kita berziarah di dunia ini. Kita mungkin seringkali kita diberi ujian, cobaan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menanggapi cobaan, ujian, ataupun perkara yang diberikan Tuhan kepada kita semua? Apakah kita menghadapinya dengan secara pasrah, atau kita dengan secara berdoa? Itu kita belajar dari para murid Yesus. Dalam perjalanannya mereka khawatir akan tenggelam ke laut. Tetapi dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi ujian, musibah, cobaan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita dimohon untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengunjungi kita. Tuhan pasti akan melindungi kita dalam kita menghadapi segala ujian dan cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti pada saat ini kita semua sedang menghadapi atau melawan virus COVID-19. Kita mungkin merasa khawatir akan hidup kita. Kita selalu diajak oleh Sri Paus, para uskup, para imam, dan biarawan dan biarawati untuk selalu berdoa semoga virus COVID-19 ini akan berlalu dari kehidupan kita semua. Dan dalam kehidupan kita pun kita mungkin sering menghadapi perkara dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dan terutama dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita sering ragu akan keselamatan, kita akan selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dalam Injil pun kita diajarkan, jangan takut, aku ini. Itu mengungkapkan kalau kita dalam keadaan yang sulit, Tuhan akan selalu bersama kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang sulit. Mungkin dengan kita mendengarkan Injil pada saat ini,
akan menyadarkan dan akan memperbaiki hidup kita dalam kita menghadapi ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita pasrah? Apakah kita akan berdoa kepada Tuhan seperti sabda Yesus, jangan bosan-bosannya kamu berdoa. Nah, itu mengajarkan dan mengajak kita untuk selalu tidak putus asa dalam kita menghadapi ujian. Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam menghadapi ujian tersebut. Seperti dalam sabda Tuhan Yesus, datanglah kamu semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah ajakan Tuhan Yesus. Kalau kita mempunyai beban berat, mungkin kita mengalami kesulitan dalam kehidupan di dunia ini, atau kita mengalami dosa, kita diajak untuk bertobat. Mungkin dengan kita mendengar bacaan Injil ini akan menyadarkan kita bagaimana merubah sikap kita dari yang mungkin kurang baik akan menjadi lebih baik. Marilah kita bersama-sama mengandalkan Tuhan dalam perkara yang kita hadapi bersama-sama, dan semoga hidup kita akan menjadi tentram, damai bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.